Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Anda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Baik, bagi yang belum subscribe, Pak mengingetin lagi untuk subscribe. Kemudian, bagi yang merasa video ini bermanfaat, yuk dijempolin, kemudian di-share kepada banyak orang. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang meniti hidup mulia, ya, dengan mengendalikan diri, ya, no tajasus, ya, jadi tidak tajasus, ya, kupingmu mautmu, wah ngeri ini, oke, ya, baik. Mengapa kita bahas ini teman-teman sekalian? Ya, karena sesungguhnya, ya, salah satu bentuk pengendalian diri itu adalah dengan meninggalkan tajassus. Dengan kita meninggalkan tajassus ini, maka kehidupan kita akan menjadi mulia. Ya, tuh. Larangan tajassus, mencari kesalahan orang lain. Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat menghormati hak dalam bersaudara antar manusia. Karena itu, Islam sangat menjamin hak-hak setiap individu maupun masyarakat dan melarang perbuatan yang mengusik hak-hak pribadi maupun aib dari setiap orang. Salah satu perbuatan atau sikap yang buruk tersebut ialah tajassus. Tajassus, kalau dalam istilah kita, dinamakan dengan memata-matai atau spionase, atau mengorek-ngorek berita, atau bisa juga dengan jalan mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya. Sikap tajasus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta." Lalu apa akibat buruk dari perbuatan tajasus ini? Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menguping omongan orang lain, sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat." Nah, solusi agar kita terhindar dari sifat tajasus ini ialah banyak berhusnudzon dan banyak memikirkan aib sendiri. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh seorang muslim jika ia memiliki sifat husnudzon kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan akan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan berbaik sangka dalam berhubungan antara sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Seorang muslim juga dituntut untuk banyak introspeksi dan sibuk memikirkan aib sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Syekh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Perkataan dari Abu Hurairah tadi sama dengan peribahasa kita. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Oke. Jadi apa sih sesungguhnya pengertian tajasus itu teman-teman sekalian? Dari film itu tadi pasti kamu udah tahu bahwa pengertian tajasus itu adalah perbuatan mencari-cari atau ngepoin atau ngorek-ngorek aib orang lain dengan tujuan menyebarkan kepada orang lain agar semua orang tahu bahwa orang itu punya aib. Ya, apa sih aib itu? Aib itu adalah kekurangan. Aib itu adalah perbuatan buruk yang dimiliki oleh orang itu. Misal, Pak Amar sering kalau tidurnya ngorok, sering gitu ya, itu adalah aib. Nah, gitu. Kamu punya ibu, ibumu itu misalnya sering kentut, gitu ya. Itu aib, ya. Yang lebih parah adalah misal adikmu, tetanggamu itu suka nyuri. Nah, itu adalah aib, ya. Gitu. Lalu tajasus itu
apakah dibolehkan? Tidak. Tajassus itu dilarang. Ya. Kenapa dilarang? Ya, karena sesungguhnya tajassus ini adalah ya kebanyakan kita belum mengetahuinya, tetapi kita sering melakukan. Apa itu tajassus? Imam At-Tabari mengatakan bahwa janganlah sebagian kamu mencari-cari keburukan orang lain atau tajassus, dan janganlah menyelidiki rahasia-rahasianya untuk mencari keburukan-keburukannya. Hendaklah kamu menerima urusannya, ya, sehingga ini dihukumi haram. Ya, nah itu semua. Lalu bahaya tajassus itu apa, teman-teman sekalian? Ya, bahaya tajassus ini sangat besar sekali. Ya, orang yang senantiasa sibuk dengan mencari aib orang lain dan melupakan aibnya sendiri, maka hatinya akan buta. Ya, dia nggak bisa melihat kebaikan orang lain. Dia hanya bisa melihat orang lain itu dari sisi buruknya saja, sama dengan suuzon. Maka dalilnya adalah wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib, mengorek-ngorek atau nguping aib orang lain. Nah ini kan hasil daripada tajassus ini nanti akan membawa kepada menggunjing atau gibah. Maka tajassus ini hukumnya haram, ya. Kemudian menggunjing juga hukumnya haram. Di mana nanti tentang menggunjing atau gosip akan kita bahas di materi di sesi selanjutnya. Ini surat Al-Hujurat ayat 12. Inilah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan arahan kepada kita bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain. Larangan tajassus ini sangat pas diberikan kepada kita, karena kadang kita tidak pernah merasa kalau kita sedang tajassus, ya. Nah gitu, lagi kumpul gitu ya, itu kenapa sih, nah gitu, itu loh si A itu, ya, kamu tahu nggak kalau dia begini gitu ya, aku kepo dong, ini mau ini gitu ya. Nah, jadi ini larangan teman-teman sekalian. Jadi tajassus itu adalah kepoin aib orang lain. Ya. Nah, ini. Ya, tidak semua tajassus dilarang, ada yang dibolehin, yaitu mencari bukti kesalahan orang terpidana. Ya, demi mendapatkan keadilan. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para penyidik atau intelijen. Dicari nih orangnya ini, ya. Oh, dia membunuh, buktinya kurang, dicari, tanya ke orang ini, ke orang itu, ditanya ya semuanya. Akhirnya terbuktilah bahwa sesungguhnya si dia itu sebagai seorang terpidana dan sah, maka dia dihukum terpidana. Nah ini teman-teman sekalian. Oke, gitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang tajassus. Ya, jadi sekali lagi, tajassus ini kadang-kadang kita tidak pernah menyangka karena dia tidak terasa, ya. Maka mari kita jaga lisan kita tahan, kita kontrol diri kita. Ya, bentuk ngontrol diri kita adalah dengan cara ngontrol lisan kita. Ya, tajassus bisa juga dilakukan dengan sosial media. Ya, maka tahan pula jari jemarimu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.